Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Selamat pagi, apa kabar Upmania? Awal pekan seperti biasa kita ketemu dalam program Market Corner dan hari ini live. Minggu kemarin tapping ya. Ini live karena kita sama-sama punya waktu. Dan seperti biasa, Santi akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang, untuk belajar bersama tentu saja mengenai marketing online saat ini yang memang sudah menjadi hal yang sangat digemari oleh banyak orang dan menjadi prospek yang sangat bagus juga jika kita memang betul-betul mau menggeluti itu menjadi salah satu unit usaha yang bisa kita kembangkan, bahkan kita wariskan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan coach kita, mengangkat satu tema yang semua orang pengen ya, berada dalam persaingan dengan hasil yang unggul. Tapi bagaimana prosesnya, ini kita harus belajar banyak. Langsung saja kita menyapa coach kita, ada Mas Tom. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Oke, baik. Kita ketemu lagi hari ini. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal cara menghadapi persaingan dalam bisnis online. Jadi, bicara soal persaingan sih sebetulnya ini menjadi salah satu kunci pemantik ya untuk bisa terus bertumbuh, untuk bersemangat. Ini bahasa itu yang dipakai. Tapi sebetulnya untuk bisa sukses, kuncinya adalah bersinergi. Nah, kita pengen tahu nih, Mas Tom, sebetulnya hal-hal apa yang harus diperhatikan ya ketika kita memiliki unit usaha atau bisnis yang sama-sama di online kan? Nah, kita menjadi unggul yang dicari oleh orang. Ini pertanyaan dari Sasa yang ada di Salatiga. Terima kasih Sasa, ini kita bahas ya. Oke, silakan Mas Tom. Memang kalau kita bicara bisnis lah ya, bisnis entah itu online entah offline ya, sebaiknya sih kita jangan terlalu fokus pada persaingan yang ada gitu. Nah, kita fokus harus pada usaha kita dan bagaimana usaha kita itu akan kita naikkan step by stepnya seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita justru fokus pada persaingan yang ada tuh nanti malah kayak goyah gitu loh. Pijakannya tuh goyang-goyang gitu. Karena ketika, dia kok harganya bisa murah ya. Nah, paling sensitif kan kalau orang Indonesia harga ya. Dia kok menjual barang yang sama, tapi harganya bisa murah seperti itu gitu. Nah, ini perlu perlu penataan mindset yang betul juga gitu. Karena dengan menekan harga, artinya marginnya kan semakin kecil gitu. Nah, kebanyakan dari kita itu melupakan itu. Jadi melupakan bahwa margin atau profit itu harusnya kalau bisa justru gede gitu kan. Karena ada gaji karyawan misalnya, ada biaya operasional lainnya, bayar listrik, bayar telepon, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita persaingannya semakin mengecilkan harga, padahal kita jualan barang murah dengan jualan barang premium tuh capeknya sama. Nah, makanya kalau saya tidak fokus pada persaingan, tetapi saya akan memantau pergerakannya kompetitor atau pesaing, supaya itu menambah nilai tambah di produk saya gitu. Kompetitor dia melakukan ini ya, dia bikin desainnya seperti ini ya. Kemudian misalnya dia postingnya sehari sekian ya, jam sekian ya. Terus cara dia menawarkan, misalnya copywritingnya dan seterusnya, itu harusnya menjadi catatan buat kita gitu, supaya bisnis kita jadi semakin besar dengan mencontek tanda kutip kekuatan-kekuatannya pesaing gitu. Nah, gitu Mbak paling. Jadi lebih baik kita fokus dengan bisnis kita, tetapi melirik ya atau mengintip bagaimana pola-pola mereka ya Mas ya, bukan berarti bahwa betul. Kita harus kalau di istilahnya itu ATM ya, amati kemudian tiru dan modifikasi. Nah, ini akan lebih menguntungkan daripada kita fokus pada sebuah persaingan itu sendiri ya Mas ya. Betul sekali.
Nah, ini lebih fatalnya memang ketika sudah jatuh pada masalah harga. Padahal kita nggak tahu ya, produknya beda. Dan ini yang membuat, jadi tadi kalau Mas Tom bilang jual mahal sama jual murah, sama-sama capeknya. Kenapa tidak Sama, yang mahal sekalian juga? Gitu. sama-sama capeknya gitu. Mhm. Nah, Mas Tom, bicara soal menghadapi persaingan dalam bisnis online dengan produk yang sama. Kalau kita sebagai seorang apa Mas, bukan produsen, tetapi sebagai katakan bukan reseller, apalagi Mas, reseller, produsen, Dropship, terus reseller, dropship, agen, ya. distributor. Nah, kalau seorang dropship ini apakah kuncinya seperti apa ya Mas untuk kita bisa mengambil barang yang bagus, kemudian harga yang juga bagus. Kadang-kadang kan produsen juga membuat sebuah deskripsi sangat luar biasa, ternyata produknya tidak sesuai dengan deskripsinya. Nah, ini bagaimana seorang reseller atau dropship ini mengambil barang itu sesuai dengan apa yang nanti akan kita sampaikan juga kepada konsumen. Ya, kalau saya dulu kan belum sekomplit ini ya. Kalau saya dulu memang saya berkorban itu membeli produknya terlebih dahulu sebelum saya melakukan dropship. Jadi saya tahu benar nih responnya pengiriman bagaimana, kemudian ketika kita chatting sama produsen itu mereka tanggapannya seperti apa. Kemudian ternyata ketika saya mendapatkan produknya, oh produknya begini gitu. Jadi kita benar-benar tahu sebelum dropship. Nah itu kalau misalnya memang kita ada dana untuk membeli itu ya. Tapi kalau misalnya pun tidak, ya kita sekarang enak kok bisa ngecek kan banyak ulasan atau review tentang dia seperti itu. Minimal banget adalah ketika kita menghubungi produsen, itu fast respon gitu. Kenapa ini penting? Karena ketika nanti ada yang ingin kita tanyakan, mungkin kita lupa nih. Atau ya kelewatan lah kita belum nanya sesuatu hal tentang si produk. Nah, responnya si produsen itu cepat ke kita, sehingga kita juga lempar lagi ke calon pembeli itu juga cepat seperti itu. Nah, bisa dinilai dari situ, itu minimal banget tuh Mbak. Jadi respon ini ya sangat luar biasa untuk bisa menjadi catatan penting yang utama barangkali ya, karena ini melihat sejauh mana ini serius apa enggak gitu ya Mas. Iya. Kadang-kadang di WA sekarang jawabnya besok lusa gitu ya, dan kita udah cari barang yang lain. Sudah cari barang yang lain. Oke, Sasa, itu tadi kunci yang bisa disampaikan Mas Tom, jangan fokus pada persaingan tetapi pada bisnis kita sendiri. Dan itu tadi, boleh mengintip cara kerja pesaing itu untuk dijadikan sebagai motivasi juga nilai buat tambah, kita. ya. Nilai tambah ya, apakah kita sudah seperti dia? Kalau belum berarti ditambah lagi dan ditambah lagi. Ini ada yang sudah masuk sego goreng rendang. Oh ada sekarang ya sego goreng rendang pakai online juga ya. Sudah punya ini juga ya. Oke. Nah Mas Tom, sejauh mana sih sebetulnya kayak ini ya, kita bahas saja mungkin sego goreng rendang ini sudah punya Instagramnya. Nah ini kan media sosial ini sangat penting sekali untuk bisa membranding brand kita. Dan mungkin ini salah satu juga upaya bagaimana melihat atau menghadapi persaingan yang ada sekarang. Gimana Mas untuk bisa akhirnya kita melirik itu dan membuat sebuah judul atau brand di sebuah media sosial itu Mas? Ya pada dasarnya media sosial itu kan ajang pamer ya, pamer apapun itu, apapun kegiatan kita seperti itu, ya sudah kita manfaatkan itu. Nah tentunya memang nanti sambil jalan kita juga harus belajar tentang karakter masing-masing media sosial. Oh kalau Instagram tuh dia pakai hashtag, nah hashtagnya harus begini, seperti itu harus dipelajari juga. Kemudian misalnya ada yang pakai YouTube, oh YouTube tuh seperti ini, supaya saya bisa bagus, saya harus membuat video yang seperti ini misalnya, karena kan YouTube kan basisnya video. Kemudian ketika pakai Facebook, oh Facebook itu seperti ini. Nah, itu harus kita pelajari karakter masing-masing media sosial jika memang kita akan menggunakan untuk jualan. Tapi kalau kita cuman untuk untuk kegiatan pribadi sih nggak perlu yang harus sampai sedetail itu, harus sampai mengenal fitur-fiturnya dan sebagainya. Tapi kalau memang untuk jualan ya mau nggak mau nih,
ya mau nggak mau kita harus belajar. Kira-kira dari sekian banyak fitur yang ada di media sosial itu saya paling nyaman pakai yang mana. Nah itu diasah dulu ya. Baru berikutnya kita tambah lagi, oh kuasai fitur yang lainnya di salah satu sosial media. Jadi ya kita manfaatkan nanti jam terbang juga ya. Jadi apa ya? Kembali lagi jangan terlalu pengen cepet-cepet buru-buru pengen laris, buru-buru pengen sukses, tapi akhirnya melupakan langkah-langkah awal gitu. Ya ibaratnya kita mau naik tangga ya, naik tangga kita langsung loncat ke anak tangga kelima gitu. Ya kalau kita cukup kokoh ya kita selamat. Kalau terus kepleset ya jatuh kan. Nah, jatuh dari anak tangga kelima kan lorone kayak apa Mbak itu. Kalau kokoh dan kalau tepat ya Mas, ini kan lompatan yang Iya, cukup ekstrim juga ya, langsung tangga kelima ya. Oke. betul. Tadi ya, jadi Kita nggak tahu nih tangga kelimanya ternyata ada ceceran minyak. Waduh. sudah jatuh ketimpa keluput minyak gitu ya Mas ya. Nah, betul. Oke, dan buat Anda yang bertanya silahkan dibuka akses di 0878 333 400 untuk WhatsApp, dan juga bisa langsung di Instagram Live saat ini ya. jec.candi.semarang, terima kasih sudah bergabung. Ini rumah sakit baru ini Mas, akan di launching Desember nanti di Oh, Semarang. gitu. Wah, Oke. semoga sukses. Terima kasih. Kemudian ada juga Ri_Rin Pratama Puter, juga terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari 0821 40 sekian. Selamat pagi Apredio dan selamat pagi juga Coach Tom. Saya suka sekali dengan penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, dan saya ini juga baru mulai startup di bisnis online. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa hal yang harus diwaspadai ketika kita memang pemain baru, Mas Tom? Terima kasih dari Andri. Andri. Yang harus diwaspadai ya Mas Andri itu adalah diri sendiri. Ya karena ya itu sebetulnya kuncinya tuh konsisten ya. Konsisten ini yang memang jadi kendala di setiap individu, termasuk saya juga gitu kan. Iya. Nah, kalau kita mulai dari awal, pastikan kita punya tujuan yang sangat besar dan sangat penting dulu, Mas. Kenapa? Supaya kita ketika ada kendala di tengah jalan, itu kita tidak berhenti, tidak baper. Jadi selalu teringat, oh iya, saya jualan ini untuk apa ya, seperti itu. Jadi tujuannya itu harus gak cuman besar, toh harus sangat besar gitu, harus super besar. Sehingga ketika kita ada kendala tuh, kita tetap berjuang untuk mencapai itu. Ya kayak waktu istilah-istilah zaman pacaran kan Mbak, gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi, ya kan gitulah. Ya kan, saking ingin mendapatkan sang pujaan hati itu sampai ada idiom-idiom seperti itu. Nah, itu yang harus diwaspadai di awal. Jadi diri kita ini, saya menyadari, contoh saya menyadari bahwa saya itu orangnya pemalas. Ketika saya tidak punya tujuan yang sangat besar, maka saya akan mager-mager aja gitu. Nah, tapi karena ya ini saya cerita, saya mantan karyawan, udah nggak gajian, ya sudah punya anak istri, ya, dan tagihan-tagihan sekolah, tagihan listrik tuh nggak bisa dipending, ya itu tujuannya harus sangat besar gitu kan. Nah waktu itu juga ada orang tua yang sakit dan itu butuh biaya. Nah makanya saya melakukan apa saja ya, termasuk jualan online seperti itu supaya dapat gajian lagi. Nah, itu Mas. Jadi yang diwaspadai di awal tuh bukan produknya, bukan apa-apanya, tapi diri kita dulu. Nah, kemudian untuk jualannya supaya lancar, kita harus pertama apa? Skill jualannya dulu. Skill jualannya diperdalam dulu. Nah, habis itu kalau sudah oke, baru belajar yang lainnya. Nah, gitu Mbak. Jadi apa yang harus diwaspadai sebagai startup? Justru diri kita sendiri ya. Betul. Karena harus betul-betul jangan sampai lengah ketika tadi kalau Mas Tom bilang jangan nyaman di comfort zone yang membuat Anda itu jadi mager kemana-mana. Karena memang dasarnya orang itu malas sebetulnya ya Mas ya. Tapi pengen dapat fasilitas yang oke. Oke, mudah-mudahan ini termotivasi juga. Jadi mencari titik acuan atau titik puncak yang pengen Anda raih itu apa.
kalau misalnya memang dalam kondisi sebuah kebutuhan, kalau tadi contohnya Mas Tom itu ya mau nggak mau Mas ya, kudu harus Mm-mm. melakukan sesuatu. Nah itu. Iya, Oke. betul. Dipta underscore Hima 88 terima kasih sudah bergabung. Kemudian Pras underscore Iono juga terima kasih sudah bergabung. Nena, selamat pagi. Apridio, selamat pagi Pak Tom. Saya ini masih SMA. Saya sudah Wah, jualan online, kecil-kecilan sih, hanya untuk wah, teman-teman aja. Tapi selama ini menggunakan masih WhatsApp. Belum berani menggunakan sosial media yang lain. Untuk apa nih? Untuk bisa memasuki dunia online yang dengan media sosial, kira-kira menurut Pak Tom apa yang lebih simpel dan lebih mudah ya Mas? Terima kasih. Nena ini pakai WA berarti Mas selama ini. ya itu sudah bagus banget sebetulnya ya. Mhm. Nah, kalau memang apa namanya sekali lagi tadi ya skill jualan. Nah, sekarang skill jualannya menggunakan media apa gitu. Nah, tadi siapa Ya, Nena sudah menggunakan WhatsApp. Nah, Nena. WhatsApp itu kita pelajari. WhatsApp itu ada fitur apa sih? Oh, WhatsApp itu ada fitur WA status. Nah, artinya apa? Kita harus memanfaatkan fitur itu. Contohnya minimal maksimal lah ya, maksimal Hmm. 5 kali posting di WA status. Kenapa kok 5 kali maksimal? Karena banyak yang lupa nih Mbak, kalau bikin status tuh sampai jentret-jentret, berderet-deret panjang gitu. Padahal WA Hmm. status itu hanya bertahan 1 kali 24 jam. Nah, Ya, kemudian kami betul. pernah mensurvei orang, ternyata orang itu kalau buka WA status tuh cuma 3 sampai 5 di awal. Nah, padahal kita bikinnya tuh sampai lebih dari 10 malah. Jadi dari yang Sampai itunya garis biru itu sampai kecil-kecil gitu ya Mas. Titik-titik itu gitu. eman-eman. Itu eman-eman banget. Nah, mendingan kita posting per harinya itu 3 sampai 5. Itu pun kita Oke. bagi waktunya. Misalnya pagi satu, siang satu, malam satu seperti itu. Karena Hmm. WA status itu kan cuman 5 apa namanya? Cuman 1 kali 24 jam tersimpannya. Ya, Jadi kalau jentret-jentret itu nggak bakal kelihatan. Karena saya pribadi pun ya paling lihat tiga tiga lah, tiga terdepan tuh saya hmm. lihat. Habis itu saya scroll, skip gitu kan. Ya, Nah, kemudian kalau misalnya mau melangkah lebih lanjut menggunakan sosial media, amati dulu sosial medianya Nena. Jadi apakah kamu buka dulu Instagram atau apa register di salah satu apa namanya media sosial seperti Instagram, Facebook atau hmm. apapun lah itu ya. Nah, kamu amatin dulu nih, kira-kira aku kuat nggak ya? Kira-kira aku nyaman nggak ya? Nah, itu dulu deh. Kamu temukan dulu kenyamanan di salah satu sosial media, habis itu kita pelajari ya. Sebelum kita mungkin punya mentor, mungkin bisa kita browsing-browsing lewat YouTube, karena sekarang banyak sekali nih, di masa pandemi ini banyak suhu-suhu tuh membagi ilmunya gratis lewat YouTube seperti itu. Jadi kita amati dulu media sosial mana nih yang nyaman ya. Oh, aku nyamannya pakai WA aja, boleh silakan karena banyak sekali komunitas emak-emak jualan di sana tuh cuma pakai WA, boleh silakan. Betul. Ada yang Hmm. cuman pakai Instagram, boleh. Ada yang cuman pakai Facebook kayak saya juga nggak ada masalah. Yang penting apa? Kita klik dulu nih sama sosial media yang mau kita pakai seperti itu. Iya. Nena udah bagus ya daripada berstatus yang Hmm, enggak gitu, lebih status dagangan gitu kan menghasilkan gitu ya. betul, betul. Nah, tadi disampaikan Mas Tom kuncinya jangan terlalu banyak. Mungkin selama ini semua dagangan dipasang gitu jadi statusnya titik-titik-titik gitu ya Mas, tidak terlihat. Iya, Nah, ini yang sayang. membuat kita kadang-kadang lupa, sayang banget. Padahal itu berlangsungnya atau tersimpannya hanya 24 jam habis itu hilang lagi. Oke. Baik, ini dari Eri di 0856 02 sekian sekian sekian. Saya mau sharing aja. Saya ini ibu rumah tangga, tetapi saya juga jualan masakan. Memang Mhm. rezeki lebih banyak saya dapatkan dari status WA kok. Terima kasih. Oh iya ya Bu Eri gitu ya. Ah, iya betul. Jadi ini jualan masakan ibu rumah tangga. Berarti dari dapur Eri gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan laris-laris. Sukses terus, Oke. Bu. Oke, semangat pokoknya. Nah, Mas, ini sudah banyak ya mulai coach-coach menyampaikan beberapa ilmunya kalau disampaikan Mas Tom tadi di YouTube. Nah, seperti apa sih Mas kita bisa mengambil satu saja yang kita banget untuk kita pelajari secara fokus. Jadi tidak terinfluence dengan banyak masukan, kapan aplikasinya gitu loh. Ya.
Ya sekarang kita misalnya nih dalam perjalanan kita tuh sedang menggunakan Instagram misalnya nih untuk jualan. Mm-mm. Terus kita merasa bahwa kok kayaknya saya kurang optimal ya. Nah, sudah kita nyari materi tentang Instagram gitu ya. Kemudian sebisa mungkin dipraktekkan gitu kan. Jadi kita jangan jadi pengumpul ilmu tapi nggak pernah diamalkan. Jadi coba deh dicek itu folder HP atau folder laptopnya itu isinya pasti wah, materi Instagram, materi Facebook, materi. Jadi kita tuh cuma kebanyakan emang jadi pengumpul ilmu. Nah, sebaiknya ketika kita sedang menggunakan Instagram dan Instagram kita mau kita maksimalkan, ya kita cari materi tentang Instagram ya. Di YouTube banyak banget nih sekarang, ya kan? Dan Mhm. setelah mendapatkannya, kalau bisa di-download atau disimpan linknya atau subscribe lah nggak apa-apa kalau memang itu dirasa membantu, ya kan? Ya. Terus kita luangkan waktu untuk praktek, ya, luangkan waktu untuk praktek. Nah, ketika mungkin ada kesulitan di praktek, ya syukur-syukur si suhu atau mentor yang mengupload di YouTube itu bisa kita hubungi dan kita bisa bertanya sama beliau gitu. Ya intinya seperti itu. Jadi kita jangan gerambiang kemana-mana atau pas kita lagi scroll-scroll ada iklan, lagi belajar Instagram, dapatkan 100 juta pertama dari Facebook, kita beralih ke Facebook. Yang lucu Mhm. adalah gini Mbak, yang kemarin akhirnya saya waktu itu nganggur gitu kan, dalam sehari itu akhirnya saya riset nih. Ternyata banyak sekali teman-teman kita itu ikut workshop ya, ikut workshopnya tuh internet marketing terus. Jadi Oh, oke. nggak beranjak gitu. Ya harusnya kan, oke, kamu kan sudah pernah ada yang pernah ikut kelas saya, pernah ikut kelas suhu Mm. sebelah dan sebagainya. Ya Ya. workshopnya tuh seputar itu aja. Harusnya kan mulailah workshop manajemen keuangan, workshop Mm. teknik closing dan sebagainya, atau workshop manajemen SDM. Ini Ya. workshopnya internet marketing terus, artinya ya dia bingung sebetulnya. Nah jangan sampai seperti itu. Sebaiknya makanya ada ilmu sedikit apapun dipraktekkan dulu. Sampai kapan Mas? Sampai benar-benar menghasilkan. Nah memang kendalanya kalau kita belajar dari YouTube itu kita nggak bisa langsung tanya, ya kan? Kita kalaupun Iya. dibales kan nggak tahu kapan gitu kan Kapan? dibalesnya. Betul, betul. Jadi saran saya mungkin teman-teman kalau misalnya memang pengen apa belajarlah di workshop yang berbayar. Nah, bagaimana caranya ya kalau belum punya dananya nabung. Misalnya 500.000 ya kita sisihkan lah. Karena demi Mhm. apa ya? Demi masa depan kita sendiri kan. Ya. Sekarang gini deh Mbak, workshop mana yang menjamin kesuksesan pesertanya? Nggak ada yang menjamin kesuksesan Mhm. pesertanya kan kita sendiri dong. Betul, Iya betul, nggak? betul. Workshopnya Iya, iya, iya. bagus, wah pelatihannya bagus banget. Ketika kita keluar dari kelas nggak praktek, ya sudah cuma sekedar kita buang duit Semuanya kan sebetulnya. dikembalikan ke kita lagi ya, Mas ya. Betul. Iya, iya, benar-benar. Jadi kalau ada yang bilang bahwa handphone mahal, apa nggak bisa rusak? Kan kita juga nggak tahu ya, sama juga ya, Mas. Bisa. Oke, nah ini kelalaian dan juga keasyikan kita dan juga bisa jadi kebingungan Mas untuk belajar di tahapan itu saja. Padahal apa yang namanya bisnis ya ornamennya itu banyak banget. Salah satunya adalah manajemen dari Banyak. keuangan ini juga penting ya. Mm-mm. Baik, Danar.huang92 terima kasih. Ada juga Saim Dudut yang sudah bergabung, MZ_Zahid, halo.baturaja, thank you juga. Nah Mas Tom, sebaiknya ya Mas, untuk bisa mempelajari bisnis online itu sampai kapan sampai kita mahir? Nah, manajemen bisnis ini penting duluan dipelajari atau menjadi second langkah ketika kita sudah memiliki bisnis saja, Mas? Ya langkah selanjutnya sih itu Mbak. Jadi yang pertama banget adalah skill jualannya dulu nih. Skill Oke. jualannya tuh harus benar-benar ya apa namanya katam gitu. Ya skill jualan itu nanti meliputi bagaimana cara mengemas produk, bagaimana cara menyampaikan edukasi produknya, bagaimana teknik closingnya, dan bagaimana membuat konten. Itu skill jualan tuh. Jadi skill jualan Oke. sendiri tuh poinnya banyak banget kalau di breakdown kan. Nah itu dikatamin dulu nih ya. Dikatamin sampai benar-benar kita tuh mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu. Misalnya saya pengen profit bersih 20 juta sebulan. Nah sebelum mencapai itu ya jangan, nah, orang Jawa tuh ngomongnya kakean peting sing loh.
jangan jangan kakean pola sih gitu, bener-bener Ojo kakean fokus pola. Mm-mm. aja, kakean pola sih, kita bener-bener fokus. Terus kita jangan konsumtif dulu, uang yang kita pakai itu kita gulung lagi gitu supaya kita besar. Mm. Nah, kebanyakan dari kita itu kebanyakan melewatkan hal itu, Mbak, seperti itu. Jadi skill jualan dulu, ketika kita sudah mulai stabil nih, oh saya bisa 20 juta dalam setahun stabil gitu kan. Artinya Ya. kita bisa naik step nih di tahun berikutnya. Wah, saya mau naik jadi 50 gitu. Itu kan bisa di breakdown tuh. Berarti saya butuh tambahan stok produk sekian. Tapi Mhm. kalau saya lakukan sendiri, saya kesulitan. Nah, akhirnya dari 20 juta itu kita, oh, saya bisa Iya, membuka terus satu reseller orang nih, atau ya, atau membuka reseller. lowongan. Nah, Yang ini saya sudah ngilang kembali apa lagi sih? ya. Sudah kembali lagi, Mas Tom. Ya, kita maklumi ya, kita melalui Demak, melalui kota-kota. Sehingga kalau di Kaligawe Iya, juga ada halangan, itu maklum lah ya. Oke, kembali lagi tadi Mas ke oke. mhm, ke hal yang tadi penting bahwa skill harus, karena memang banyak sekali ya unsur-unsurnya untuk bisa jualan online ini. Kang dari Mm-mm. Jepang, thank you yang sudah bergabung. Ini kita masuk dulu ke Bagas yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya, Mas. Oke. Mas Tom, bagaimana caranya agar produk kita tidak ditiru orang lain? Saya yakin itu foto-foto yang saya upload adalah foto-foto dia yang dia upload di sosmed itu foto saya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya takut kalau itu juga orang lain. Aduh, putus nyambung. Kayak lagu aja. Nah, ini ceritanya kalau si Bagas, Mas, produknya Mm-mm. bukan produk, tapi fotonya diambil orang untuk dipasang di sosial medianya orang lain. Nah, bagaimana cara dia melakukan atau mengusut kepada orang itu? Kita, Emang ada ya, Mas, aturan-aturan? iya Bang Apri, bukan di Jeddah tapi ini kendala sinyal Bang. 98.5 FM Radio The Bening Station. Mas Tom udah kembali ya? Sudah. Oke, tadi sudah ada yang tanya Maksimalindri, videonya lagi di Jeddah. What happened? Ya, sementara tadi memang ada teknis ya. Terima kasih Maksi yang sedang setia juga menyimak Market Corner pagi ini. Ya, kembali lagi dari Bagas ya. Tadi yang soal fotonya diambil orang lain juga untuk posting di sosial medianya. Foto jualan Bagas. Kita bikin Sudah, Mas. watermark. Kita bikin watermark sehingga kalau misalnya pun ada yang nyomot ya dia harusnya malu ya. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah orang itu apakah jualan produk kita juga atau biasanya kadang-kadang suka gini. Banyak orang tuh melakukan dropship tanpa izin gitu loh Mbak, di misalnya kita upload itu kan di marketplace kan. Jadi kadang-kadang dia langsung main nyomot-nyomot aja, terus dia masukkan di marketplace-nya dia sendiri. Nah itu banyak sekali hal seperti itu. Nah tapi kalau memang foto kita tidak mau tidak mau dicomot, Diambil untuk diambil ya kita bikin watermark aja, nggak ada masalah seperti itu. Tapi sekali lagi ya kita jangan terlalu fokus sama masalah ya. Jadi kita positive thinking aja. Oh mungkin dia dropship, dia juga jualan produk kita juga gitu kan. Tapi dia nggak ngomong-ngomong dulu karena memang sekarang banyak yang melakukan hal tersebut sehingga akhirnya main comot gambar-gambar yang ada di marketplace kita terus dimasukkan ke marketplace-nya dia sendiri seperti itu. Iya. Mungkin dibalik ya Mas cara berpikirnya ya, di positif aja. Jadi produknya Mas Bagas jadi lebih banyak dikenal orang gitu ya. Jadi itu memudahkan Anda untuk bisa branding. Betul, produknya malah menyebar kan seperti itu. Jadi dibalik aja Mas Bagas. Bagus tuh tadi statement dari Mas Tom, jangan fokus pada masalah. Gitu ya. Iyalah harus. Itu Mbak salah itu. Masalah itu Mbak salah itu. Oke, Maksimalindri, semangat Mas Tom. Oke, selalu nih kalau Bang Tami selalu semangat. Nah Mas Tom,
Dalam waktu senggang Ya. Mas Tom kemarin kan sempat menelisik ya hal-hal tentang marketing online. Salah satunya adalah banyak orang yang hanya belajar di itu saja, tidak belajar lebih. Nah, kalau Mas Tom melihat sebetulnya apa sih Mas kunci atau keyword dari orang-orang yang berada di ranah marketing online ini yang mandek atau yang stuck ya, tidak berkembang? Apakah karena memang tidak memiliki motivasi ataukah salah satunya tadi tidak memahami bahwa pentingnya sosial media itu untuk show us ya, artinya lebih banyak harus Ya, pamer gitu loh. ya sebetulnya itu tadi Mbak, kebanyakan dari kita tuh nggak punya tujuan. Ya seperti status Facebook yang saya upload hari ini sama status Instagram juga, saya bilang kan, jangan mati sebelum kamu mati gitu. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, don't die before you are dead gitu. Jadi kita tuh banyak jadi zombie gitu. Kita bergerak tapi nggak ada tujuan. Nah akhirnya ketika kita menjalani, misalnya dalam hal ini menjalani jualan online, iya ya, aku ngapain sih capek-capek kayak gini ya. Jadi ketika ada bad mood atau moodnya lagi kurang baik tuh, besok aja gitu. Karena emang tujuannya tuh nggak ada gitu. Nah itu bahaya juga gitu kan. Kenapa kok saya nggak bisa sukses ya? Bukan nggak bisa sukses, karena kamu sukses, kalau kamu sukses, suksesmu tuh buat apa? Nah itu nggak pernah ada. Coba deh dicek sama dirinya masing-masing gitu. Saya sekolah, kuliah fakultas ekonomi itu untuk apa sih gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa jawab gitu kan. Nah saya jualan online itu buat apa gitu. Karena kebanyakan dari kita, plus 62 itu latah Mbak, ikut-ikutan doang gitu loh. Dia bisa dapat 10 juta loh per bulan loh. Aku pengen gitu. Nah pengennya tuh kenapa kamu kok kepengen itu? Ternyata cuma ikut-ikutan. Nah akhirnya biasanya kalau di tengah jalan ada kendala, stop dia pasti. Itu. Remeh banget ya, pengen itu kan sesuatu yang ya pengen gitu ya Mas, tidak ada goal yang jelas ya. Betul. Romi United, thank you juga yang sudah bergabung. Nah, Mas Tom, kebanyakan kita kadang-kadang suka ya bisnis online itu hanya untuk sambilan, maka pendapatannya juga sambilan. Ini hati-hati juga yang mengafirmasi itu ya. Iya. Betul Mbak itu. Dari Ibu Lestari di Melati Harjo, selamat pagi Apridio. Saya ibu rumah tangga yang saya sekarang ini mengambil dagangan dari tetangga untuk saya online-kan karena dia belum jualan online, Mbak. Pak Tom, kira-kira apakah saya harus merubah package-nya untuk harganya saya naikkan karena kan saya dengan metode yang lebih. Oh gitu ya. Kalau yang dia kan biasa aja rumahan. Menurut Pak Tom bagaimana? Terima kasih. Oh ini dibandingkan dengan siapa tadi Mbak? Yang usaha rumahan tadi? Oh si itu Nena. Bukan yang tadi tuh. Pertanyaan tadi gimana Mbak? Pertanyaannya adalah dia, yang ibu tadi ya, yang ibu yang sudah itu ibu rumah tangga ya. Ini ibu ini menjualkan produk tetangga yang dia jualan. Jadi bukan produsen. Tetapi yang di Melati Harjo ini menjual lewat online. Nah, apakah dia akan merubah package-nya atau seperti apa untuk menaikkan harga itu? Karena kan jualnya udah lebih modern, begitu maksudnya. Ya, boleh-boleh aja kita merubah kemasan, tetapi izin dulu gitu. Apalagi jika kemasan awalnya sudah ada namanya, sudah ada mereknya gitu kan. Nah, kalau kita mau merubah kemasan luarnya sementara isinya adalah tetap isi yang lama, ya kita harus izin dulu. Ini saya bantu jualin, tapi saya izin saya rubah kemasannya ya. Gitu. Gak apa-apa, yang penting ada komunikasi dulu. Jangan sampai nanti kita belanja, ya padahal itu belanja kemasannya itu sudah ada namanya gitu. Ya, mereknya Tommy misalnya. Kemudian karena saya jualnya murah, dibeli sama orang, terus isinya dikeluarin nih, dia punya kemasan sendiri gitu. Jangan seperti itu. Itu bisa aja laku, ya kan? Tetapi keberkahannya nggak ada kalau seperti itu. Nah, ini kembali ke pilihan kita kan. Jadi sebaiknya
kalau mau melakukan seperti itu supaya harganya bisa lebih naik, ya ngomong aja nggak ada masalah. Saya yakin juga si produsen juga nggak masalah kok. Iya, yang penting kan laris ya Mas dagangan dia ya. Betul, Mau dikemas betul kayak sekali. apa terserah. Malah mungkin dibantu kalau memang Anda belanjanya lebih banyak, Bu. Maksimalindri mencoba untuk sharing, jadi emang mesti ada tujuan yang jelas. What you really want, seperti yang dibahas oleh Coach Hendrawan juga. Oh, thank you ya, thank you, baik, terima kasih. Nah, ini sekarang Santi mencoba membuka lagi masalah, tapi bukan kita fokus ke masalah loh, Mas. Dari 08994539. Saya punya masalah Pak Tom ketika saya bisnis online yang pertama adalah barang yang tadinya saya ambil dari orang yang punya produk. Saya nggak tahu ini tangan kedua apa tangan pertama, tapi yang pasti dulunya harganya masih bisa saya tekan untuk bisa saya mendapatkan keuntungan. Tapi setelah saya laris order ke dia, dropship, kemudian banyak sekali alamat-alamat yang saya sampaikan ke dia, sekarang tidak repeat order. Tetapi saya lihat orang itu memposting-posting baru beli dari produk yang saya ambil. Bagaimana ini Mas Tom? Terima kasih. Dia tidak sebutkan non-name, tidak ada namanya. Ya tetap saja itu kan tidak bisa kita kontrol ya. Memang salah satu kendala dari dropship adalah seperti itu. Kenapa? Karena kan kita setor alamat pembeli ke produsen kan. Ya. Ya kalau produsen pas kita mungkin apes nih ya, produsen kita nggak amanah. Kok ini orang sering pesen ya sama saya, misalnya saya dropship ke Mbak Santi nih. Ini simulasi ya Mbak. Nah, Mbak Santi sebagai produsen melihat nih, kok ini yang si taruhlah bagus gitu, bagus kok sering belanja ya ke Tommy gitu kan. Nah, akhirnya belanjanya juga kok si bagus tambah meningkat gitu. Nah, akhirnya tergiurlah si produsen seperti itu kan, sehingga akhirnya mohon maaf dia menikung seperti itu. Ya itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, sebaiknya itu kita taruh lah, kita tanyakan dulu seperti apa, atau kita bisa juga tanyakan kepada si pelanggan gitu. Loh, saya lihat kok kamu sering belanja ya, kamu kalau boleh tahu belanja kemana? Seperti itu. Kok nggak belanja lagi ke saya kenapa? Dan kalau bisa kita jangan marah. Ini ujian kita untuk naik kelas. Artinya apa? Kalau memang produk itu bagus, ya kita naik tingkat jadi reseller supaya kita stok. Ya. Betul. Karena saya pernah ngalamin itu. Posisi saya dulu pernah jadi dropshipper, kemudian saya naik jadi reseller jadi distributor, terus dari distributor saya maklun. Jadi saya punya merek sendiri. Merek sendiri. Oke, Mas Tom, sudah 59 sekian detik, tinggalkan jam 10. Nggak terasa ya karena ngobrol. Tapi bukan berarti banyak masalah di sini. Tapi ini bagian dari semangat kamu ya. Mudah-mudahan kamu bisa meningkatkan menjadi reseller setelah dropship itu. Itu bagian dari resiko deh. Bisnis itu pasti punya resiko ya Mas ya. Betul sekali. Oke, kita akan ketemu lagi Senin depan. Dan Anda jangan pernah semangat untuk tetap berusaha, karena dimanapun sebetulnya. Semangat, Mbak. Kita jangan terus bersemangat, jangan terus melemah ya. Dan karena sebetulnya di mana-mana rezeki itu sudah ada, tinggal kita menjemputnya saja. Thank you Mas, sukses selalu ya. Sama-sama. Sampai ketemu, mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini. Sampai jumpa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Tommy dalam Market Corner. Sampai ketemu Senin depan. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Widodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.